Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi terbaik ya. Kondisi yang sangat prima. Minggu kemarin kita sudah berlatih meditasi elemen api dengan metode yang detail ya, yaitu unsur air, dominan unsur tanah, dan juga dominan unsur udara. Tadinya memang akan saya buat setiap hari Jumat adalah dominan unsur air, kemudian setiap hari Sabtu adalah dominan unsur tanah, dan setiap hari Minggu adalah dominan unsur udara. Sedangkan kalau hari Rabu itu menggunakan metode pokok atau metode dasar dari elemen api. Tetapi masih akan saya sesuaikan ya, kan karena juga ada penambahan jadwal di Pantai Dhamma Wudhu di Jakarta, sehingga apakah nanti latihan meditasinya akan digabungkan atau bisa tersendiri, nanti akan pertimbangan kembali. Latihan dari kelompoknya Pantai Dhamma Wudhu di Jakarta itu juga kelompoknya, komunitasnya cukup banyak tersebar di di seluruh Indonesia. Mungkin akan mulai dari hari Sabtu atau hari Minggu ini, ya. Bisa besok atau bisa hari Minggu malam, ya. Nanti akan saya diskusikan kembali ya, dengan dengan kelompok mereka. Apakah nanti mau dipisah atau digabung latihannya. Sehingga mudah-mudahan minggu depan nanti kita sudah punya jadwal yang tetap ya, akan menggunakan metode dengan dominan yang mana. Baik, Bapak Ibu. Kemarin malam saya sudah sampaikan di dalam grup bahwa meditasi elemen api itu punya 4 jenis api ya. Api yang pertama adalah api panas ya, yang selama ini kita latih adalah api panas. Karakteristik dari api panas ini ya tentu saja naiknya suhu badan. Dan api panas ini memang umumnya di metode baik itu di Asia Selatan, kemudian Asia Timur Raya ya, seperti Cina, Jepang, Korea, ya, Mongol, ya. Kemudian di Asia Tenggara di mana Nusantara juga punya metode pengobatan tradisional pada zaman dahulu menggunakan menggunakan metode elemen itu sesuatu yang umum sebetulnya. Dan secara umum memang hawa panas itu sendiri untuk pengobatannya. Nah, tadi malam saya ada menjelaskan ada 4 ya, yaitu api panas, api dingin. Api panas itu adalah suatu energi yang diciptakan oleh kesadaran ya, atau pengolahan nafas ya, atau pengolahan energi lainnya itu spesial untuk penyembuhan fisik ya, untuk penyembuhan fisik baik itu fisik manusia maupun satwa ya, dan juga bisa penyembuhan fisik terhadap tanaman. Pada zaman dahulu ketika orang masih sangat akrab dengan alam, ya, tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu orang bercakap-cakap dengan tanaman, ya, bercakap-cakap dengan pohon. Itu bukan karena mereka memiliki daya halusinasi yang tinggi terhadap alam,
tetapi karena mereka punya penghargaan yang tinggi terhadap alam. Meskipun ilmu sains modern ya, menganggap bahwa tanaman itu bukanlah makhluk hidup, ya, karena ciri-ciri dari makhluk hidup itu punya metabolisme, ya, tumbuhan punya tentu saja, kemudian bergerak, ya, tumbuhan tidak bisa bergerak dengan sendirinya, ya, tidak punya kehendak, kemudian menghasilkan kotoran, ya, tumbuhan punya kotoran juga hasil dari metabolisme tubuhnya, ya. Kemudian ada proses berpikir, nah tumbuhan tidak secara sains modern itu tidak dikategorikan memiliki pikiran. Kenapa? Karena tidak punya pusat saraf yang bisa dikatakan sebagai otak. Tetapi orang Timur, ya, itu dari zaman dahulu itu menganggap bahwa kan tumbuhan itu memiliki kehidupan. Ya. Oleh karenanya energi kehidupannya sesederhanaan apapun itu tetap dihargai. Hingga tumbuhan itu diajak bicara. Kemudian sungai diajak bicara. Air diajak bicara. Ya. Oleh karenanya kalau kita melihat metode-metode pengobatan ala Timur, ya, orang juga membacakan doa, ya, untuk pengobatan, salah satunya menggunakan media air, ya. Kemudian diberikan harapan baik, ya, diberikan doa menggunakan mantra-mantra, ya, atau mungkin ditulis harapan baik atas nama siapa, semua dengan harapan cepat sembuh dan sebagainya. Itu merupakan warisan cara Bahan Timur pada zaman dahulu. Ya, air diajak bicara, batu diajak bicara, kemudian benda-benda logam diajak bicara, alam diajak bicara, gunung diajak bicara, lautan diajak bicara, sungai diajak bicara. Ya. Itu memang cara manusia pada zaman dulu itu memberikan penghargaan, ya, kepada alam. Ya. Dan memang dalam salah satu penelitian modern, ya, di Jepang, ya, mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah pernah mendengar, ya, ketika misalnya air yang setiap hari diberikan caci maki sama air yang setiap hari diberikan pujian, itu menghasilkan vibrasi yang berbeda. Jadi pernah satu ketika ada penelitian mengenai mengenai kristal air, ya, dan ternyata memang menurut pakar yang meneliti ini memang ada perubahan, ya, antara air yang setiap hari dicaci maki dengan yang setiap hari mendapatkan pujian. Sehingga dari sini, ya, dari publikasi ini, sains ini, kemudian orang kembali berpikir bahwa para leluhur kita zaman dahulu mungkin ada benarnya, ya, ketika mereka berbicara kepada alam, ya, bahwa ketika alam juga diajak bicara, mereka bagian dari kehidupan yang lebih luas, ya, karena kehidupan kita sendiri juga tidak terlepas dari alam di sekitar kita, ya. Tanpa pohon yang menghasilkan oksigen, tentu saja semua manusia mati. Ya. Tanpa air bersih, lambat laun manusia mati karena berbagai macam penyakit. Tanpa udara bersih, mati. Ya. Tanpa sinar matahari yang tersaring oleh atmosfer bumi, ya, semua manusia mati. Ya. Bagaimana kalau sinar matahari itu langsung masuk ke bumi tanpa adanya saringan dari atmosfer? Nah, oleh karenanya ini yang tidak tidak dimengerti oleh sains modern versi barat, ya, tetapi dilakukan oleh orang timur, ya, kita orang Asia umumnya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, jam berapa? Oke.
masih ada waktu 4 menit ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita membangun sebuah ruang diskusi dengan diri kita, ya. Pada saat pertama kali kita bermeditasi, elemen api kita melakukan relaksasi, kita melakukan penyadaran, kita melakukan pencatatan, ya. Secara mental kita itu membangun ruang penyadaran terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Di situ akan nanti ya akan kita ketahui ya dengan sendirinya bahwa diri kita itu ada dua proses, fisik dan mental. Ya. Kemudian melalui latihan dasar dari meta, kita juga membentuk sebuah ruang ya dengan diri sendiri. Ya, jika tidak ada ruang, maka tidak ada tempat bagi api untuk muncul tentunya. Api kosmik ya, api kesadaran ini. Di situ kita berbicara dengan diri sendiri. Ya, kita memberikan harapan pada diri sendiri. Diri sendiri yang mungkin awalnya karena unsur-unsur tubuhnya tidak seimbang, ya, sehingga itu dikenali sebagai penyakit. Karena diberikan harapan baik, di sini ada air 80% adalah air dan unsur-unsur yang lain. Maka ini akan memberikan peluang untuk balancing, ya, untuk balancing. Dan kemudian ketika dia sudah memiliki sudah mendapatkan doa dan harapan baik ya dari diri kita sendiri tentunya, dia punya kesempatan untuk bersiap-siap. Ya. Karena selama ini kita sudah memberitahukan kepada tubuh bahwa dengan cara seperti ini saya akan membangkitkan energi, dia sudah bersiap-siap untuk menyerap energi. Dan ketika pikirannya sudah balance ya, energinya muncul, dia akan menyerap dengan lebih baik. Oleh karenanya, memang banyak proses kesembuhan yang secara medis barat itu sulit untuk dijelaskan, ya, tetapi ini terjadi di timur. Orang yang mengalami penyakit-penyakit kronis, ya, secara ajaib sembuh setelah melakukan proses kontemplasi, ya, atau meditasi. Ya, kita tidak berbicara soal yang kegaiban ya, atau mistik atau klinik ya, seperti itu kita tidak. Tapi dari sini kita tahu bagaimana cara unsur-unsur ini bekerja dan bagaimana pikiran serta kesadaran ini bisa mengkondisikan. Ya. Ini memang metode timur yang mungkin sulit untuk dipahami oleh metode barat. Ya. Tetapi kita memang sebagai orang timur tetap terbuka ya, dengan pengobatan metode barat, karena bagaimanapun juga itu lebih saintifik, lebih terperinci, dan kita lebih tahu jelas kondisi real dari kondisi kesehatan kita seperti apa. Oke, ini. Oke. Bapak Ibu, waktu ini bermeditasi. Kita menggunakan metode pokok hari ini. Mari duduk yang tegak. Tangan rapat diletakkan di depan lutut. Seimbangkan pikiran dengan suasana di sekitar tubuh kita. Mata tetap terbuka, arahkan pandangan ke depan sejauh kurang lebih sekitar 1 atau setengah meter. Kita rasakan tubuh. Kita sadari seluruh postur tubuh, mulai dari kepala sampai ke kaki. Semuanya dirasakan bersamaan, seluruh organ.
Mata tetap terbuka, menghadap ke bawah. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Dengan penuh kesadaran, rasakan wajah, kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut, dan senyumlah. Sekarang, dengan penuh kesadaran, rasakan kepala bagian belakang dan kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, tetapi pastikan jari-jari tetap rapat. Kemudian rasakan tulang belakang, tegakkan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang, dengan penuh kesadaran, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Mata masih tetap terbuka, menghadap ke bawah, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, rasakan dengan penuh kesadaran kulit kepala,
kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, pejamkan matanya perlahan, dan rasakan sentuhannya. Kendorkan bola mata. Kendorkan bola mata. Kendorkan telinga. Sentuhkan bibir dengan lembut. Dan tersenyumlah. Sekarang, rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian, dengan penuh kesadaran, kendorkan leher, seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Kemudian rasakan otot perut. Kendorkan otot perut dan semua organ yang ada di dalam rongga perut.
Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan dengan penuh kesadaran. Rasakan seluruh tubuh bersamaan dengan penuh kesadaran. Usahakan untuk bisa terasa seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, sambil merasakan seluruh tubuh kita bersamaan, kita berdialog dengan diri kita, mengucapkan terima kasih dan harapan baik. Rasakan seluruh tubuh dan mari kita berdialog. Terima kasih tubuh, karena telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan seluruh tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga aku dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Sekarang, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Dicatat di dalam pikiran. Duduk, rasakan duduknya. Duduk, rasakan duduknya. Duduk, rasakan duduknya. Duduk, 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 duduk. Rasakan seluruh postur duduk bersamaan. Di level duduk, duduk, duduk. Rasakan tubuh kita berdenyut saat kita melebel duduk dan merasakannya. Duduk,
duduk, duduk. Sekarang rasakan sentuhan tangan di sebelah kiri. Rasakan sentuhan tangan di sebelah kanan. Kita akan memutar konsentrasi dari kiri ke kanan. Rasakan kiri di level sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan di level sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh di level duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, sentuh, sentuh, sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk, duduk. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Tetap dicatat, duduk, duduk. Rasakan sentuhan kaki dengan lantai. Dicatat, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kaki, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Rasakan kaki, sentuh, sentuh. Rasakan tubuh, duduk, duduk. Terus seperti itu. Rasakan hingga bagian-bagian yang kita sadari berdenyut. Sekarang kita putar dari kanan ke kiri.
rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, terus diputar dari kanan ke kiri, dan rasakan setiap titik konsentrasi adanya denyutan, dirasakan betul dan diberi label dengan tepat. Baik, sekarang rasakan tubuhnya bersamaan secara keseluruhan di level duduk, duduk, rasakan adanya denyutan di tubuh pada saat kita mencatat duduk, begitu terus. Jangan lupa tersenyumlah. Sekarang kita akan putar dari kiri ke kanan. Rasakan setiap denyutan pada titik konsentrasi itu. Rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan tubuh,
duduk, duduk, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, terus demikian berputar dari kiri ke kanan. Dan rasakan setiap titik konsentrasi itu adanya denyutan. Jangan lupa tersenyum. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh lagi bersamaan dan di label duduk, 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 terus menerus seperti itu sehingga seluruh tubuh berdenyut bersamaan. Sekarang kita akan putar dari kanan ke kiri. Rasakan kanan dan denyutannya. Sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, rasakan kanan, sentuh, sentuh, rasakan kiri, sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, duduk, terus demikian dari kanan ke kiri, rasakan denyutannya setiap pada titik.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh dengan penuh kesadaran. Rasakan saja, tidak usah dilabel, dengan penuh kesadaran. Rasakan kembali lingkungan sekitar kita. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Kurang lebih 34 menit. Akan saya sambung sedikit, Bapak Ibu, bahwa meskipun metode pengobatan timur berbeda dengan metode pengobatan barat, tetapi bukan tidak mungkin untuk dikombinasikan. Karena sekarang ini sedang terjadi tren yang demikian. Termasuk juga dengan obat-obatannya juga terjadi kombinasi. Oleh karenanya saat ini di barat untuk melengkapi pengobatannya, yang walaupun sudah sedemikian maju, tetap diberikan terapi-terapi mindfulness, ya, terapi meditasi kesadaran sebagai pendamping. Ini di dalam riset memang benar membantu proses penyembuhan tubuh lebih cepat. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, sekarang ini kita sudah mempelajari satu aspek dari pengobatan ala timur, yaitu menggunakan elemen api. Dan api yang kita gunakan adalah api panas, ya, untuk kesehatan jasmani. Next time, ya, saya akan jelaskan bagaimana menggunakan api dingin itu untuk kesehatan dari psikologis kita. Tetapi bukan cuma itu, pengobatan ala timur juga ada menggunakan pengobatan metode suara. Ya. Metode suara ini mungkin hampir tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Ya. Next time saya akan kupas sedikit, ya, jika Anda punya sedikit gambaran. Kalau metode menggunakan air, ya, ini mungkin Anda sering lihat, ya, ini juga terjadi di semua aliran keagamaan, ya, menggunakan air, ini cukup sering. Tetapi ada metode yang cukup spesifik bagaimana supaya air itu memang berdaya guna. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga karena ini merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan juga dengan meditasi elemen api. Tapi spesifik mengenai metode pengobatan menggunakan suara, ya, ini sedikit berbeda dengan pengobatan meditasi api. Ya. Tetapi saya nanti, ya, mudah-mudahan jika waktunya sesuai, saya akan uraikan. Tapi hari ini di dalam grup, ya, atau mungkin besok, saya akan uraikan mengenai bentuk progres dari meditasi elemen api, ya, secara detail, mulai dari duduk, kemudian progres awalnya itu seperti apa, kemudian progres menengahnya seperti apa, dan kemudian progres akhirnya itu seperti apa. Saya akan berikan secara detail. Mungkin selama ini Anda kurang memperhatikan, ya, karena kesadarannya hanya terserap kepada objek, ya, perputaran dari objek ini saja. Tetapi jika Anda memperhatikan dengan lebih detail tentang kesadaran Anda sendiri, Anda akan menemukan beberapa poin yang nanti mungkin akan saya tulis. Ini hanya sebagai untuk tambahan wawasan saja. Ya, karena saya juga nantinya akan menyampaikan ini di dalam website meditasi elemen api supaya saya tidak lupa.